tujuan dan maksud kami ke SD tersebut. Setelah menyampaikan tujuan, di sini kami juga menjelaskan tentang apa itu diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar itu adalah penentuan jenis masalah yang dihadapi oleh siswa dengan meneliti latar belakang terkait masalah pembelajarannya. Ini Bu, jadi kami dari mahasiswa UIN jurusan desa semester 3. Saya Fatima Narani, ini rekan saya Nina Sana, Salah dan Ibu. Jadi kedatangan kami ke sini ingin meminta izin kepada Ibu untuk melakukan praktek mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Berapa lama? Insya Allah sampai bulan Memberitahu Desember. kepada ibu kepala sekolahnya bahwa kami mengambil kelas Pertama kami akan mencari informasi yang mendata melalui rekam nilai, wawancara, dan observasi. Setelah itu kami akan mencari tahu di mana kesulitan belajar dari siswa di sana. Dan insya Allah kami akan membantu untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja meminta rekaman nilai insya Allah setiap hari Rabu. tentunya rekaman nilai supaya mengetahui siswa mana yang mengalami kesulitan dalam belajar. Satu lokal dan memilih satu anak. Rencananya lokal berapa? Kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 dan kelas 4. Itu setiap adik ini nanti di kelas 3 masuk, di kelas 4 juga gitu. Iya, Oh, betul. satu kelas satu anak. Ya, biar nanti saya konfirmasikan sama wali kelasnya, nanti adik langsung sama wali kelasnya. Terima kasih. Iya. Itu kami pamit dulu Bu. Insya Allah hari depan kami kembali. Di sini saya melakukan perkenalan terlebih dahulu kepada wali kelas sebelum meminta izin untuk membagikan sosiometri, serta akan meminta lempar jawaban dan soal anak yang telah didiagnosis mengalami kesulitan belajar. Teman yang Anda sukai dalam belajar. Jadi adik-adik tinggal pilih siapa yang teman adik-adik yang paling adik sukai dalam belajar. Nah, di bawahnya ada siapakah Terus yang kedua itu siapakah teman yang Anda sukai dalam bermain. Bisa? Paham?
Nah, selanjutnya yaitu meminta kepada anak yang akan didiagnosis untuk mengisi AUM, yaitu AUM umum dan AUM PTSDL, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan kepada anak tersebut bagaimana cara mengisi AUM umum ataupun AUM PTSDL. Misalkan kedua orang tua hidup bisa bercerai, bermasalah mau di situ, enggak kan, misalnya silang. Misalnya kalau sering dimarahi orang tua, ya silang mereka disikol, nanti kan Kak bacanya mereka silang nggak ya? Yang pertama, kedua orang tua hidup berpisah atau bercerai atau kawin lagi, ya. Sering dimarahi orang tua, silang di 002. Bertengkar dengan kakak atau adik, Maulin punya adik ya? Ada. Silang di 003. Keempat, mengalami masalah karena ayah ibu kandung telah meninggal. Ada. Cemas karena kesehatan anggota keluarga terganggu. Badan terlalu kurus atau terlalu gemuk, bermasalah maupun di situ. Nah, selanjutnya yaitu tahap wawancara, di mana di sini untuk wawancara yang pertama yang saya wawancarai yaitu wali kelas dari anak tersebut. Dari segi pembelajarannya dari kelas 2 juga kayak gitu, kelas 3 gitu juga, cuman adalah perubahannya gitu. Di semua mata pelajaran coba. Di semua mata pelajaran enggak juga, cuman agak-agak merata gitu kan, tapi tidak semuanya. Kalau bagaimana sih Kak Malvin dan tingkah laku Malvin di dalam kelas di saat jam pembelajaran? Suka berbicara kah atau sama teman? Kalau makin bicara enggak, cuman dia tenang, enggak ada apa namanya ganggu teman, tidak ada. Kemudian isinya juga jarang. Kemudian yang rendah dia itu ya IT apa aja untuk dari segi belajar. Nah, dia cuma kalau bergaul dengan teman, dia bergaul dengan teman. Dibilang nakal sama teman enggak, dia diam. Cuma dari segi pelajarannya memang. Kalau dari segi kehadirannya Pak? Kalau kehadirannya hadir, kecuali kalau dia izin di bawah orang tua, kalau tidak ada halangan yang apa, dia selalu hadir. Kan waktu itu pas ngisi AUM PTSDL, ada dia bilang kayak sering sakit gitu Pak. Apakah dia ada itu izin karena sakit? Izin itu kalau sakit itu dia izin. Sakit itu kayak dia tuh sakit telinganya sakit katanya Pak, tenggorokan itu sakit. Nah, Itu katanya Pak. kalau dia izin yang sama Pak Spes itu baru dia belum sakit itu belum ada dia sampaikan. Cuman masih dia izin. Waktu pergi ke kampung itu cuma izinnya. Mungkin dengan guru sebelumnya mungkin ada udah gitu ya. Kalau untuk tugas atau PR, Malvin selalu mengerjakan Pak? PR ada dia kerjakan, cuman ada juga banyak juga salahnya. Apakah Malvin tuh sering terlambat kalau masuk ke kelas Pak? Mungkin terlambat enggak, jarang terlambat ya. Di tempat waktu. Ya, ada tempat. Pak, wawancara pertanyaan tentang Malvin. Kurangnya saya minta maaf. Nah, setelah melakukan wawancara dengan wali kelas, selanjutnya saya melakukan wawancara dengan orang tua Untuk memenuhi mata anak kuliah yang diagnosis telah kesulitan belajar. dinyatakan mengalami kesulitan tahap belajar. ketiga, yaitu ada kegiatan ini berkelanjutan sampai bulan Desember Bu, sampai di tahap akhir nanti di remedial. Jadi
sekarang saya mau mewawancara Ibu perihal Malvin di rumah. Kalau soal Malvin, kegiatan Malvin di rumah apa saja, Bu? Kayak kegiatan sepulang sekolah. Kalau pulang sekolah mereka tuh kan pergi ngaji jam 2 pergi ngaji ya kan. Nah sudah nang lah. Debat. Mereka kalau jam 2 dia pergi ngaji, pulang ngaji mereka tuh lah di rumah. Kalau cara belajar Malvin tuh, saya kan harus disuruh dulu baru Malvin. Iya, disuruh dulu. Disuruh. Itu pun payah nyuruhnya. Kalau PR, Bu, Malvin ngerjain sendiri atau dibantu? Dibantu. Dibantu sama Ibu. PR dibantu. Enggak pernah belajar seorang. Dah. Malvin punya HP, Bu. Enggak apa-apa awak. Kalau ada waktu, batas waktu kan ada tuh Ada hari Minggu ya. boleh main. Kalau pulang ngaji boleh main sebentar. Bisa BPR lah. Nggak ada dibatasi. Dibatasi. Nah, Ah, yang selanjutnya tuh kesulitan Malvin dalam belajar tuh dalam hal apa aja? Misalnya kayak berhitung, membaca atau Matematik lah ya. Matematik. Perkalian udah belajar? Pokoknya umum lah matematik nggak payah. Kalau di talangan gratis sebentar itu hilang deh. Oh, apa lupa? Terus, mungkin Bu, sekian wawancara tanya-tanya saya perihal Malvin. Kalau ada terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, Bu. Saya ucapkan terima kasih. selanjutnya yaitu langkah treatment. Nah, pada tahap ini di langkah treatment ini tahap pertama yaitu melakukan remedial. Ini saya memberikan tentang mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, di mana di mata pelajaran matematika Malvin sulit untuk membedakan bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Sedangkan di bahasa Indonesia, Malvin sulit untuk membedakan mana yang huruf besar dan mana yang huruf kecil. Saya juga mengajarkan Malvin membaca karena saat membaca Malvin masih terbata-bata. A, B, C, D, E, F, G, Samu ini kan tuanya. Kayak agak kadang itu gue. Tuh V tuh. B kok dah akhir gue itu. F. Kalau F kecil F gadang sama. G. Nah, H, I. Nggak pakai titik doh. Kalau I gadang nggak pakai titik doh. J. Kita pada cakap tuh. J. Nggak pakai titik. 9 kurang 6.
Putih yang merah. 10 kurang 5 kurang 5. Ambil tangan maafin dulu. Ambil risiko 20. Nah, tambahkan 4 tambah 2 6. Risiko 60. Gunakan yang 10 jam. Terus Rahasia anak pintar. dari suatu Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari, dan ada juga yang pintar ada yang pintar matematika atau bahasa, dan ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar dapat tanpa berusaha membuat anak ingin pintar, tetapi sebelum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Tugas-tugas tepat waktu, banyak membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajar dengan baik. Selalu itu bertemanlah dengan banyak orang. Sekolah belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agama agar mendapat banyak mengetahui dapat banyak pengetahuan. Di sekolah anak-anak bertemu dengan guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman mereka saling menghargai, menghormati mereka, melaksanakan kewajiban dan hak dan dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? 1.300 yang dapat hasilnya 1.300. 500 ditambah 800. 8 mungkin angka 8 Viko lelak. Nah, di sini saya menggunakan remedial dengan menggunakan media, yang mana media ini berguna untuk mempermudah Marvin dalam memahami bilangan tentang mana yang satuan, puluhan, ratusan, sampai yang ribuan. 67. Kalau 1.100, kalau 7.606,
Kalau 116 4.666, 8.959, 6.155, 1.348. Oke, masih sorangan. Salah. Boleh jadi kawan. Boleh ya. Hah? Isinya 6. Bilangan 3456 dibaca 3456. Lambang bilangan dari 5022. B. Angka 3 pada bilangan 1371 menempati nilai tempat ribuan. Ribuan angka 1, ke ribuan, ke ratusan, ke puluhan, ke satuan. Jadi isinya B. Bersih 10 butir kelereng, berapa butirkah jumlah kelereng putih? Berarti dikali. Kaliko ide pokok dalam paragraf bisa terletak di awal, bisa terletak di akhir. Yo, C. Fungsi utama hutan adalah mencegah banjir. Apa akibatnya jika hutan digunduli terjadi banjir? Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik dalam kurung. Bagaimana cara membersihkannya, Ibu? Kalau di mana menanyakan tempat. Isinya akhirnya titik-titik terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Tanda baca yang tepat untuk titik-titik dalam kurung tersebut adalah tanda koma. Kan si koma. Tanda koma. Isinya B.
ikut kan kalau secara logika nak doge udah berpikir baranang di kaki loh. Kalian dia kan kalau anunya kalau salahnya mungkin ya orang mungkin kulitnya turang itu yang salahnya, tapi kalau ya kaki ikan jadi berenang makanya ya kaki ke berenang turang tuh kalau berenang juga kaki tuh manusia. Nah, di sini saya memberikan layanan konseling individual kepada Malvin. Saya menanyakan tentang cita-cita Malvin dan memberi Malvin motivasi supaya lebih rajin lagi dan lebih giat lagi dalam belajar supaya cita-citanya tercapai. Selain itu, saya juga memberikan tips supaya Malvin lebih bisa mengatur waktunya lagi supaya dia bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Main HP sebentar jadi sekitar setengah jam. Kemudian tak hilang konsentrasi Malvin do pas di sekolah tuh. Ya. Tuh kalau pas ujian tuh jangan kan kalau Malvin masih ragu soalnya soal satu ulang balik ya sampai pokoknya sampai Malvin paham. Nah, yakin Malvin misalnya jawabannya yakin benar jawabannya misalnya oke, baru isi pasti bang anak halua ya kalau sedang ujian tuh ya ini ya capek melanjut ya fokus kan lama pada di jam 7.30 sampai jam 9 soal 20 nya tambah isian timo ya tentu isian limo yo yang soalnya kan dia ada juga Soalnya itu ada satu ada tuh kan kalau